biar berupaya boleh. Beri motivasi. Kalau seandainya kamu belum bisa mendapatkan nilai yang bagus sayang, belajarmu saja sudah dapat pahala kok di hadapan Allah. Bagaimana anak itu tidak merasa terbebani? Ada kejadian bukan seperti ini, yang lain. Anak itu sampai nggak mau mandi, kadang-kadang lepas baju sendiri, pengen lompat pagar dan sebagainya. Stres. Sebabnya apa? Kita belum tahu. Setelah itu diketahui ternyata telepon oleh ibunya, dikatakan, kok lambat kamu Qurannya, kok belum khatam, belum selesai. Jadi tertekan urusan khataman Quran. Anak tahfidz. Kita panggil orang tuanya, nggak boleh seperti itu. Kita nasihat orang tuanya, bahasanya harus dirubah. Dan subhanallah, tidak pakai obat-obatan. Anak itu berasa nyaman, rupanya ibunya nggak bertanya lagi tentang berapa jumlah hafalannya. Karena tertekan dia. Kalau sudah tertekan tidak konsen malahan. Bahkan kita ajari tuh ngomong, satu Quran pun, satu juz pun juga Al-Quran sayang. Al-Quran sudah agung di hadapan Allah, gini. Sehingga anak itu termasuk pelan, menjadi sembuh mentalnya. Jadi dia tidak merasa. Jadi kalau dapat telepon dari ibunya tuh begini, semua anak tuh menanti hari telepon, kecuali anak itu nggak mau hari telepon. Kalau sudah hari penelponan langsung berubah. Hari penelpon langsung berubah. Oh, yang anak langganan seni telepon ada apa? Makanya ada sebagian orang tua itu terlalu ambisi, pokoknya anak gua harus gini. Enggak, ibu. Harus kita menyesuaikan, memberi motivasi iya, tapi tidak boleh bermotivasi tapi menghancurkan mentalnya. Baik, kurang lebih seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan ibu tersebut? Pertama, Anda harus bangga dengan keberadaan mereka dan tampakkan kepada mereka, kepada anak tersebut, kalau Anda bangga senang dengan keberadaannya di pondok. Adapun masalah belajarnya, motivasi urusan akhirat saja. Belajar itu sudah dapat pahala. Pinter gak pinter babnya nanti. Faham gak paham babnya nanti. Setiap detik kamu sudah kasih pahala buat ibu sayang, buat ayah. Itu sudah luar biasa. Kalau seandainya ibu meninggal, dapat pahala. Ada masalah kamu tidak dapat ranking, tidak ada masalah. Besarkan hatinya, jangan sampai mereka ketakutan. Sampai tidak pernah dibahas masalah itu. Ini perlu seorang anak kadang dimotivasi dengan cara seperti itu. Kadang kita itu motivasinya salah. Apalagi seorang tua, mohon maaf, pengennya tuh menjadikan anaknya pinter, tapi menjadikan anaknya stres. Mohon maaf ibu-ibu ini kalau ngajari anak tetangga Iqra dan sebagainya sampai khatam selesai, ngajari anaknya baru matamu di konsen, ini lo gak dedeng, kemakanya konsen, dengar dari tadi tolah-tolah aja mama, ini model ibu, betul kan? Betul, semuanya dari sini. Kenapa ibu kok begitu? Memang tambah cerdas anak ibu, stres, ambiar. Tapi kenapa begitu? Itu model. Coba sayang, ayo diulang, nggak boleh bosen. Yuk satu kali lagi. Kayak itu loh. Makanya concern, makanya matanya kemana-mana dari tadi. Temenmu tuh sudah bisa baca Quran, sudah khatam. Banyak orang tua tuh mematahkan mental anaknya. Ini adalah pendidikan khusus nanti bos. Setelah ini ada silsilah bagaimana mendidik anak. Jangan bu, jangan marah-marah ya. Ya itu karena sebelumnya sudah latihannya sering marah sama suami itu. Bisa jadi begitu, atau sering dimarahi suami. Makanya berubahnya begitu. Nah, ini kadang seorang ibu tuh maksudnya apa? Maksudnya benar karena dia punya semangat terlalu tinggi. Jangan karena saya juga begitu, mohon maaf. Saya alami, saya tidak bisa ngajar anak saya dulu. Saya sering marah. Kenapa ya saya berget? Saya istri saya juga itu. Karena itu anak yang sangat kita cintai, pengennya cepat bisa kan gitu. Padahal nggak begitu. Terburu-buru. Bisa menjadi cacat seperti itu loh bu. Itu tahu kepompong. Ada mau keluar kupu-kupu kan? Biarkan dia membelah kepompongnya sendiri. Kalau ibu buru-buru bantu, cacat itu sayapnya, nggak bisa terbang lagi nanti. Kurang lebih seperti itu anak-anak. Kita perlu motivasi. Ini adalah bab, ada masuk bahasan psikologi juga ya. Jadi jangan hancurkan mental anak-anak Anda dengan ambisi Anda. Banyak seperti itu. Suami. Kalau ibu-ibu ini saya masukkan nih, ada mohon maaf maksudnya benar tapi tidak tahu kenapa kok. Minum obat. Minum obat kok bentar. Ini dia sakit terus. Beler tuh. Minum. Biar sehat. Enggak usah pakai itu. Ini budaya. Ini yang akan dirubah. Minta tolong sudah baik-baik tapi nggak pernah beri apresiasi anak-anak. Makasih kayak enggak. Tolong nak. Bantu nyapu ya. Ya Mi. Nyapu istri. Anaknya nyapu perempuan. Nyapu selesai sudah Mi. Ya. Pas jalan ada bagian itu belum disapu, ada kulit pisang lagi.
Mau kepleset lagi, mulai datang emosinya. Siapa yang nyapu tadi? Saya. Kalau nyapu tuh yang bersih, kalau nggak bersih mending nggak usah nyapu. Model lagi. Ini model ibu-ibu gitu tuh. Astagfirullah, ada apa dengan itu? Karena memang kita tuh nggak menyadari kalau anak kita ada mentalnya. Tadi ya, yang punya anak di pondok, besarkan hatinya, peluk dia, besarkan. Jangan Anda dia sudah disuruh oleh gurunya untuk belajar serius. Ibunya menghibur. Ada mungkin sampai nggak bisa hafal, nggak mampu. Akhirnya dia pengen pindah. Coba difahamkan. Kalau pindah langsung cerdas, yang nggak sama. Cerdas juga pindah juga sama. Yang ada adalah harus menyesuaikan lagi dengan lingkungan yang baru. Bisa lebih bagus, bisa lebih buruk. Belum tentu baik. Ini saja insya Allah. Motivasi yang lembut, yang indah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita tidak bisa bersalah. Selanjutnya berpersiapan setelah pertanyaan dari bapak-bapak yang memberikan salam dan salawat. Masuk dengan isi pertanyaan. Mohon berdiri. Silakan. Jadi bertanya juga itu sebelumnya ingin menceritakan pengalaman pribadiku. Jadi saya punya beberapa pertama, terutama itu terjadi kecelakaan motor. Gimana? Kecelakaan motor. Sudah cerita, saya harus mengalami keadaan di mulut. Coba? Keadaan di mulut. Anak. Anak perempuan kepala saya mengalami kecelakaan dan tidak cerita harus mengalami keadaan di mulut, sehingga harus dioperasi dan harus kurang lebih 14 minggu dan beberapa di depannya itu dewasa. Dan yang menabraknya ini adalah anak pertama saya yang masih di bawah juga SMP. Itu sudah cerita, saya berupaya bermusyawarah berkoordinasi dengan penabrak, namun tidak ada titik temu, bahkan ke dalam aparatur tidak ada kejelasan. Anda meminta apa? Intinya dari sejak awal tidak ada titik temu, tidak ada misalnya. Anak Anda dizolimi? Iya, saya merasa seperti itu. Bagaimana? Tabrakan? Iya, jadi ditabrak atau tabrakan? Ditabrak, naik sepeda ditabrak oleh motor. Dan yang bawa motor ini juga sebentar. Bagaimana Anda tahu ditabrak? Bagaimana Anda tahu ditabrak? Orang dulu langsung ditabrak begitu? Ya. Atau mungkin tidak sengaja atau bagaimana? Ayo baik, kecelakaan. Artinya itulah harus Anda tata. Ya, banyak saksi pada kemudian. Intinya tidak ada menunjukkan bahwa nah sementara saya sendiri tidak ingin melakukan betul ada kriminal, tapi saya sudah sebagai tahu-tahu jelas. Tapi selain hari ini masih merasa berat ya, bagaimana saya menyikapi kejadian ini. Sementara pertama saya harus mau mengikuti saya ada banyak yang persoalan banyak seperti apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya kecelakaan tidak ada yang mau, kecuali orang penjahat berat kerjanya bunuh lalu sengaja naik motor pengen nabrak orang. Tapi mungkin kalau ditanya hati kecilnya dia nggak pengen juga nabrak. Nah, kecelakaan hanya mungkin undang-undang dalam lalu lintas barangkali mobil gede biarpun benar tetap salah, itu kan babnya beda ya. Kan salah di mata hukum polisian, tapi di hadapan Allah kan juga tidak dosa kalau orang nggak sengaja. Kan nggak sengaja, tapi di hadapan Allah kan tidak dosa. Nggak sengaja nama motor tabrakan. Bahkan ada kisah lebih dahsyat lagi seperti ini. Salah satu yang membawa mobil dengan kita yang bawa mobil, ada orang naik motor pas lampunya lagi mati, dia mau berdagang, mau jam 11 malam, dia mau ngirim barang dagangan ke pasar, subhanallah. Akhirnya tiba-tiba masuk ke mobil kita, masuk ke mobil.
masuk ke mobil kita, meninggal orang itu, otomatis bawa mobil kita harus ditahan kan, prosedur kita ikuti semuanya. Jangan nggak cukup kita merasa tidak bersalah, harus tanggung jawab. Subhanallah, dia punya anak perempuan sama ada istri ditinggal satu. Subhanallah, gara-gara ini kok malah jadi anak saya itu, saya ambil tuh anak saya jadi anak keluarganya jadi baik. Artinya memang begitu mudahnya, padahal dia meninggal. Subhanallah. Jadi sampai kita minta maaf, saya datang ke rumahnya, betul maksud dia mungkin ada etikat baik, ada minta maaf, itu betul. Tapi sebagian orang itu tidak punya kemampuan itu. Sehingga subhanallah, anak itu, keluarga itu memang tidak sengaja, kita sudah di jalan yang benar, dia tidak tahu kok tiba-tiba kok tidak ada lampu. Ya karena kita serga kepolisian sesuai dengan apa yang harus dilakukan, bagaimana kita berdamai, saling maafkan dan selesai. Dan anaknya sekarang dia belajar dengan baik. Dan laki-laki itu pun waktu mau diketabrak, dia mau cari nafkah kok. Insya Allah mati dalam keadaan mulia, mencari nafkah. Dan dari yang membawa mobil itu, dia tidak sengaja menabraknya. Dia meringkus di tahan beberapa hari dan sebagainya. Yang kebetulan ini juga sudah meninggal karena umur, sudah wafat juga. Artinya, alangkah kalau orang mempertemukan hati itu sebabnya macam-macam. Gara-gara tabrakan, keluarga itu jadi dekat dengan kita. Keluarga itu jadi dekat dengan kita sampai hari ini. Subhanallah. Jadi yang perlu adalah, pun kejadian sudah terjadi, kalau Anda menginginkan dia minta maaf dan sebagainya, sah, wajar. Akan tapi tidak perlu sampai menjadikan Anda punya dendam kepanjangan dengan dia. Saya tahu kesedihan Anda, anak sakit semacam gimana, nggak sedih kan gitu ya. Jadi hanya kita hibur bahwa saja dia tidak sengaja menabrak anak Anda. Kalaupun ada keteledoran, ya mungkin sama-sama atau bagaimana. Kalau sengaja, sepertinya tidak. Nah kemudian kalau kita sudah menemukan orang yang, mohon maaf, ada orang nggak pernah tahu diri, anggap saja tetangga yang nggak tahu diri, nggak pernah minta maaf, nggak pernah peduli membantu, saya ke rumah sakit bolak-balik, paling enggak kan begitu. Ada orang bermacam-macam. Di saat Anda menemukan orang semacam itu, jangan Anda ditambah pedih dengan mikirin terus begitu. Anda kan semakin terpuruk, dipikirin pun tidak mau dipikirin, kan begitu. Anda pikirin dia nggak pernah merasa dipikirin, cuek. Sudah Anda kembali kepada anak Anda, Anda yakini uang yang Anda keluarkan untuk berobat adalah juga nilai pahala di hadapan Allah. Memang berat Anda punya anak semacam musibah, anak pertama, kesayangannya, karena kecelakaan dan sebagainya, siapa nggak sedih? Tapi jangan sampai kesedihan kita ditambah dengan kita berharap pada orang yang nggak bisa diharap. Ya, terus Anda rawat Anda itu dan ingat, yakin bahasanya Allah akan mengganti. Mungkin ada kekurangan saat ini yang ada pada anak itu, tapi kita ilah Allah akan ganti dengan kelebihan di yang lainnya. Tidak tahu apakah masa depannya nanti di kebahagiaan dengan cara yang Anda tidak pernah tahu sebelumnya. Mungkin secara, mohon maaf, secara fisik kecantikannya berkurang. Misalnya, tapi bisa saja Allah kirim kebahagiaan yang lebih daripada di saat kecantikannya sempurna kok. Kebahagiaan dari siapa? Allah. Ya kan Allah yang ngasih kebahagiaan. Khusnudzan insyaallah itu untuk menghibur hati Anda. Adapun masalah tetangga yang tidak peduli, betul, ridhon nasidu ghayatun natudro. Kalau kita cari orang, pengen orang, kita mencari keridhaan orang, kerelaan orang itu adalah susah. Ya kadang-kadang ada orang nggak tahu diri semacam itu. Nah kita berharap dengan orang yang tak tahu diri, sama kita berharap sesuatu yang mustahil, kita menyiksa. Kita mengharap pada seorang fakir agar membantu kita, salah.